Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahama, mahasiswa PPG dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 252399162. Di sini saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam pada kelas 3 di sekolah Mis Islam Terpadu Al-Uswah Pasirian, Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini masih semangat? Karena masih pagi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu yang akan dipimpin oleh Ananda Zafran. Ini. Di depannya Ustazah. Nah, Tata tertib berdoa. Duduk Islami tangan diangkat, kepala dirundukkan, berdoa mulai. Puasa belum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Terima kasih Ananda Zafran. Semoga dengan doa tadi kita bisa belajar dengan baik, dengan fokus, dan tentunya dengan bahagia. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum kita ada di negara apa, Nak? Indonesia. Berarti kita harus cinta kepada negara apa? Indonesia. Maka dari itu kita akan memulai pembelajaran ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang akan dipimpin oleh Ananda Devita selaku dirijen. Silakan untuk Ananda semua berdiri semua dulu. Silakan Ananda sayang. Sini. Hiduplah Indonesia Raya. Satu, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Terima kasih Ananda semua. Silahkan boleh kembali duduk. Semoga dengan tadi kita menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan kita menjadi lebih cinta kepada Indonesia. Wah, sedang ada yang batuk. Kalau batuk di pintar, Masya Allah. Nah, sekarang sudah semua yang sudah dilaksanakan tadi, kita lanjut dengan melihat siapa teman kita yang tidak hadir. Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Sekarang Ustazah minta tolong cek kerapian Ananda semua. Mulai dari kerudungnya, bajunya, kaos kakinya. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap sayang? Sudah siap? Masya Allah, terima kasih Ananda semua. Kita akan belajar apa tadi pelajarannya?
sejarah kebudayaan Islam dengan materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya agama apa nak? Islam. Anak-anak sudah ada yang pernah melihat Ka'bah? Coba angkat tangan yang sudah melihat Ka'bah. Ada yang sudah langsung melihat Ka'bah di depan mata? Selain itu kita dapat melihat Ka'bah itu di mana walaupun belum berangkat umroh ataupun haji? Di mana? Oh, di situ, pinter. Selain di sini, di mana lagi? Terus di mana lagi? HP. Apa lagi? Oh, di foto, pinter, masya Allah, keren. Jadi, Ustazah ingin bertanya lagi. Ada yang tahu siapa yang membangun Ka'bah pertama kali sampai ada di depan kita, dari gambar, dari HP, dari ibadah kita? Siapa anak-anak? Oh ya Allah. Apakah sebelum datangnya Islam Ka'bah itu dalam keadaan yang seperti ini? Jadi sebelum datangnya Islam keadaannya seperti mana? Itu. Tapi apakah dengan keadaan yang seperti ini sudah apakah langsung ada yang seperti ini, patung-patung ini? Tidak kan? Dalam keadaan yang mana? Ini bersih, tidak ada patung satu pun. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ada yang tahu alasannya kenapa kok tiba-tiba banyak patung yang banyak ini? Tidak ada yang tahu? Masih belum ada yang tahu? Oke, nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana sejarah dari awalnya Ka'bah yang bersih menjadi ada banyak patung di sekelilingnya. Siap mau belajar sayang? Siap. Kalau Ustazah bilang gini, siap anak-anak? Siap. Coba ya. Siap anak-anak? Siap. Terima kasih karena sudah siap belajar. Maka Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini dari sejarah kebudayaan Islam, kita belajar tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kita belajar untuk mengetahui apa saja, benda-benda apa saja yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Selain itu, kita belajar kenapa yang awalnya menyembah Allah menjadi menyembah benda-benda yang lain. Salah satunya apa? Patung, berhala. Selain itu, kita juga belajar untuk selalu istiqomah menyembah Allah dengan mengetahui alasan apa saja yang membuat mereka dari menyembah Allah menyembah benda yang lain. Terus ada yang penting anak-anak, apa ya? Kita akan menonton video animasi tentang sejarah yang harus kita pelajari hari ini tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Siap apa tidak? Siap. Setelah kita melihat, kita akan mencari apa yang kita cari hari ini. Jadi dari video itu kita juga akan menjadi detektif cilik sejarah. Apa sayang? Detektif cilik sejarah dalam bentuk kelompok-kelompok yang nanti kita akan buat bersama. Sudah siap nontonnya? Nah, tapi sebelum itu Ustazah ingin menjelaskan sebentar tentang keadaan ini. Nah, Ka'bah itu kan rumah kita ya, rumah Allah untuk kita apa? Beribadah. Ini Ustazah umpamakan, nak. Jadi rumah kalian itu awalnya bersih, tiba-tiba rumah kalian itu menjadi padat. Banyak patung-patung, banyak orang-orang yang tidak kita sukai. Tiba-tiba rumah kita menjadi seperti ini. Perasaan kalian gimana, nak? Sedih. Maka dari itu kita kepengen kembali kemana? Rumah yang Ka'bah yang Jadi anak-anak kita akan melihat video animasi
yang singkat dari sejarah keagama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Siap ya? Oke, kita lihat bersama-sama. Sejak zaman Nabi Ibrahim, masyarakat Makkah memegang teguh ajaran tauhid dan menyembah Allah yang Maha Esa. Namun seiring berjalannya waktu, keimanan mereka mulai luntur dan bergeser menuju penyembahan berhala. Tokoh utama dalam perubahan ini adalah Amr bin Luhai, seorang pemimpin suku Khuza'ah yang disegani karena kekayaan dan pengaruhnya. Suatu hari, dalam perjalanan dagangnya ke wilayah Syam, Amr bin Luhai bertemu dengan suku Amalek yang menyembah berhala. Penasaran, dia bertanya tentang keyakinan mereka. Suku Amalek menjelaskan bahwa patung-patung itu mendekatkan mereka kepada Allah dan menjadi perantara keberkahan, termasuk turunnya hujan dan datangnya rezeki. Setelah melihat video tadi, apakah ada yang mau bertanya ke Ustazah? Ya? Sekarang juga apa masih ada berhala atau tidak? Oh, bagus. Pertanyaan yang keren. Dari siapa? Mbak Arki. Jadi di sekeliling Ka'bah sekarang sudah tidak ada berhala satupun karena sudah dihancurkan oleh Rasulullah di zaman datangnya Islam, dan itu akan kita pelajari di materi-materi yang selanjutnya. Nah, ini jadi kita akan membahas lebih dalam tentang agama dan kepercayaan masyarakat Mekah Arab sebelum datangnya apa? Islam. Awalnya mereka itu menganut agama tauhid atau disebut dengan Hanif. Apa? Hanif. Nah, agama Hanif tersebut adalah mempercayai bahwa satu-satunya Tuhan yang disembah itu adalah Allah. Di bawah Nabi siapa, Nak? Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail. Kemudian setelah Nabi Ibrahim dan Ismail wafat, masyarakat Mekah menjadi berbeda sembahan, menyembah yang berbeda selain Allah. Jadi dari penjelasan Ustazah Ahmad tadi dari PowerPoint, kita sudah mengetahui ada benda-benda apa saja yang disembah oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Apa saja anak-anak tadi? Ada berhala apa? Terus apa lagi? Terus malaikat, roh, terus bintang, bulan, terus. Nah, itu semua yang disembah oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Mereka beralih dari agama tauhid ke menyembah apa? Berhala. Jadi dari pelajaran itu kita sudah mengetahui. Jadi ada banyak faktor, Nak. Sebenarnya faktor itu juga bisa terjadi di Indonesia, terutama bagi kita yang kaum muslim. Kita juga belajar jangan sampai karena perekonomian yang menurun, karena kemiskinan, kita menjadi menyembah selain Allah. Padahal yang kaya itu siapa, Nak? Allah. Mintanya cukup sama siapa, Nak? Agar rumah Ka'bah kita menjadi selalu apa? Bersih. Sebelum kita memulai melakukan mengerjakan lembar kerja kelompok dan pribadi, kita boleh bernyanyi dulu? Boleh ice breaking dulu? Oke. Ustazah hitung 1, 2, 3. Sepohon suaranya serta walaupun ayo Mbak Arki 1000 tahun di atas sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya kita bekerja sehari-hari untuk mencari
kata sembahyang. Jadi selama hidup kita, sebanyak apapun harta kita, uang kita dari hasil bekerja kita, kalau tujuannya bukan untuk mencari ridho Allah, maka apa? Percuma, kata Mbak Khaira. Kok masih malu-malu? Nah, kita semangat akan mengerjakan tugas kelompok. Semangat? Tabuk semangat. Sebelum kita mengerjakan lembar kerja kelompok, maka Ustazah minta tolong Ananda semua silakan membentuk kelompoknya dengan memilih kelompoknya sendiri. Silakan. Ayo. Tidak apa-apa, ayo. Silakan langsung tukar. Langsung memilih sendiri. Ini ada gambar, nak. Silakan kalian tempel di lembar kerja habis ini. Nah, ini tulis nama kelompoknya, kelompok apa. Kemudian ada nama anggotanya siapa saja. Silakan langsung ditempel. Agak cepat ya, Nak, ya, karena akan ada lembar kerja lagi. Silakan langsung dikerjakan dari sekarang. Angkat tangan dulu kelompoknya yang sudah. Nah, Mas Zafran dulu, berarti maju sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok serigala. Ajan tauhid yang mana, Kak, gambarnya? Ini sama ini. Itu gambar apa? Berdoa hanya kepada Allah. Terus, Membawa ajaran Hanif siapa yang bawa ajaran Hanif Tauhid? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Betul, anak-anak? Betul. Selanjutnya yang menyimpang atau syirik itu siapa? Gambarnya apa saja? Berhala, api, terus orang yang membawa berhala ke Mekah. Siapa yang membawa berhala ke Mekah? Amr bin Luhai. Betul. Kelompok yang lain? Betul. Terus, Malaikat yang disembah sebagai putri Tuhan. betul teman-teman, gambarnya masuk ke yang syirik? Betul. Nah, jadi ini ada tadi dari kelompok badak, serigala, mawar, melati, matahari. Ini ada sedikit evaluasi dari Ustazah Ama mengenai yang ada di depan ini dari kelompok matahari. Yang ini, Kak, kepercayaan Sabi'ah ini harusnya masuk mana, teman-teman? Tolong dibantu. Harusnya masuk mana? Yang menyimpang. Dari pembelajaran ini kita sudah mengetahui ya Mas Aska ya, benda-benda apa saja yang disembah sebelum datangnya Islam oleh masyarakat Arab. Sudah tahu ya itu semua ya? Fahim tum? Argentum? Palestum? Nah, Masya Allah Mas Aska. Jadi anak-anak itu hari ini kita sudah mengetahui itu semua. Terus apa yang harus kita lakukan? Salah satunya tadi dari kelompoknya Mas Aska menyebutkan bahwa kita harus bertakwa kepada Allah. Tadi dari Mbak Khaira untuk tidak menerima ajaran yang lain.
Bisa ya? Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja untuk kalian semua pribadi, mengerjakan masing-masing ya. Siap? Oke, Ustazah bagi. Kerjakan sendiri-sendiri ya, Nak ya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, detektif-detektif kecil. Cocok dengan ini pilihannya yang betul sampai taruh di tempatnya masing-masing ya. Anak-anak sudah apa belum? Oke, sekarang silakan dikumpulkan ke ketua kelompoknya dulu. Nanti ketua kelompoknya mengumpulkan ke Ustazah Ama. Jadi kita sudah belajar apa tadi materinya? Agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum apa? Sebelum Islam datang. Jadi kita sudah tahu kenapa yang awalnya Ka'bah dari bersih menjadi banyak patung berhala. Sudah tahu ya alasannya? Karena apa tadi? Di bawah siapa? Yang membawa setelah berdagang dari mana? Oke, apa saja tadi benda-benda benda-benda yang disembah oleh masyarakat Arab sebelum Islam tadi apa saja? Iya, apalagi? Terus? Nah, malaikat. Oke, nah itu saja pembelajaran hari ini. Senang apa tidak pembelajaran hari ini anak-anak? Senang. Kita akan berjumpa lagi pekan depan di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Ananda. Siapa ya? Zakia untuk memimpin doa ke depan. Sini nak. Ustazah tunggu semua tangan di atas meja diangkat. Tidak ada yang pegang pensil, tidak ada yang pegang apapun. Berdoa kepada Allah dengan fokus. Langsung Mbak Zakia. Doa penutup majelis. Doa keluar kelas. Doa keluar kelas. Sudah. Amin. Terima kasih Ananda Sholih Sholihah. Tetap semangat ibadahnya karena kalian sudah tahu bagaimana prosesnya, gimana Ka'bah bisa seperti sekarang ini yang awalnya bersih, ada patung berhala dan kembali menjadi rumah kita yang paling indah. Betul atau tidak? Betul. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih untuk Ananda semua. Sekali lagi kalian hebat, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.